Bab 837. Gelombang kedua. Kerumunan mengangkat kepala mereka karena terkejut. Pada saat ini, di atas udara, Erikkin berdiri dengan perkasa. Dia berlumuran darah, tetapi masih penuh dengan kegagahan dan perkasa, seolah-olah dewa perang kuno tak tertandingi. "Serahkan padaku yang udara," kata Erikkin, melihat ke kerumunan. Semua orang menyembah. Erikkin menggunakan kekuatan satu orang untuk menghentikan semua monster terbang. "Bunuh!" Chuan Sue memegang palu besar di tangannya dan berteriak lantang. Semua orang juga bersemangat, dan untuk sementara ternyata mendesak monster keluar dari daerah ini. Anak ini sangat beruntung. Di antara orang-orang ini ada ahli formasi yang kuat. Di paviliun pemantau bintang, Yontono Zhao mendengus dingin, melihat ke arah kabut putih. Monster-monster itu terpisah, dan hanya bisa berkeliling ke Erikkin seperti bodoh, dan tidak bisa menahan untuk tidak menabrak pagar lagi. Terlepas dari bagaimana orang-orang bertarung dengan gagah berani, jika formasi tidak mengurangi sebagian besar dampak gelombang pasang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing. Tuan Muda Zhao tidak perlu khawatir, meskipun mereka punya sarana. Bukankah gelombang monster datang begitu saja? Monster tidak takut mati, tetapi orang-orang ini akan lelah. Kuantum mencibir. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa gelombang monster setiap saat dapat membunuh banyak pejuang. Bahkan jika orang memiliki keberanian dan kemauan untuk berperang, lama-kelamaan momentum akan melemah, monster akan terus mengalir, dan para pejuang akan runtuh dan melarikan diri nantinya. Berapa banyak orang yang bisa menahan ujian antara tubuh atau tekad? Yontono Zhao menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. "Jangan sombong, Erikkin, acaranya baru saja dimulai." Setelah menyelesaikan gelombang pertama dari monster-monster itu, lalu diikuti oleh pertempuran terus-menerus. Erikkin terbang di udara, dan setelah melihat pegunungan, melihat betapa mengerikan jumlah monster-monster yang terus-menerus mengalir masuk. Meski berusaha melindungi dirinya, kematian dan luka-luka akhirnya mulai terlihat di antara para pejuang. Apoteker yang menangani pengobatan membawa mereka ke dalam formasi kabut putih untuk menghindari kematian orang-orang tersebut akibat luka-luka. Seiring dengan berkurangnya jumlah pejuang, semangat juang setiap orang juga melemah. Tidak akan berhasil seperti ini. Jika semua orang tidak bisa beristirahat, tidak peduli betapa beraninya mereka tidak akan tahan lama. Erikkin sedikit mengernyit, dan matanya menyapu tanah. Hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa ada lekukan tersembunyi di tanah yang berlumuran darah. Darah monster buas yang mengalir keluar dikirim ke formasi oleh lekukan gelap ini. Ini juga merupakan rahasia yang ditinggalkan Erikkin saat menyusun formasi. Sudah waktunya. Merasa darah binatang itu sudah cukup terserap, mata Erikkin bergerak. Dia dengan cepat mengeluarkan secercah cahaya, seberkas cahaya terbang, dan langsung dituangkan ke dalam kabut putih. Cahaya di dalam formasi berkedip-kedip beberapa kali, tidak ada yang memperhatikan. Erikkin membuka lingkaran spiritual lain. Matilah. Kali ini, di medan pertempuran, seorang pejuang membunuh monster serigala dengan sebilah pisau. Begitu dia menghunus pisaunya, dia mendengar angin bersiul di belakangnya, dan nafas amis menghantam lehernya. "Hati-hati." Pejuang di samping mengingatkan dengan keras, tapi sudah terlambat. Pejuang ini hanya sempat menoleh, menyaksikan harimau iblis menggigit ke arahnya, pupil matanya semakin membesar. Sudah berakhir. Pejuang menutup matanya dengan putus asa. Namun, rasa sakit yang menelan nyawanya tidak kunjung datang, dan beberapa detik kemudian, dia membuka matanya karena terkejut. Kemudian dia terkejut melihat seekor monster yang dikelilingi kabut muncul di kabut putih, dan cakar tajamnya menarik keluar dari dada monster harimau itu. Apa ini? Dia melihat sekeliling dengan bingung,
dan menemukan bahwa banyak monster jelmaan kabut terus-menerus muncul dan menyerang monster yang asli. Dan pejuang di sebelahnya sama bingungnya dengan dia. "Lihat di atas," seru pejuang. Semua orang melihat ke atas, dan kemudian melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup ini. Sejumlah besar kabut putih berkumpul di udara, dan elang salju putih besar melebarkan sayapnya dan terbang, dan di atas elang salju, Eric Kin berdiri dengan damai, seperti peri menunggangi burung condor. Di tempat elang salju terbang lewat, sayapnya seperti bilah tajam, dan sekelompok monster dan binatang jatuh seperti rumput. Jangan takut, inilah kekuatan formasi. Saat kita berburu monster, darah mereka akan menghasilkan monster kabut putih. Itu adalah metode Tuan Muda Qin. Chuan Sui sangat mengagumi, matanya penuh dengan pemujaan, meneriaki semua orang, menenangkan hati orang. Membunuh monster buas akan menghasilkan monster buas milik pihak kita. Lalu apa yang kita takutkan? Setelah mendengarnya, keraguan mereka sirna dan mereka semakin bersemangat. Dengan Tuan Muda Qin di sini, kami tidak akan kalah. Semua orang melakukan yang terbaik untuk membunuh monster. Chuan Sui berteriak, dan semua orang bersemangat kembali. Apa-apaan anak ini? Bahkan gelombang monster tidak bisa membunuhnya. Di paviliun pengamatan bintang, Yontono Zhao dengan muram menatap Eric Kin di udara, wajahnya masam, tangannya mencengkeram pagar dengan erat, dan dia bahkan meremas pagar batu giok menjadi beberapa bagian. Gelombang monster ini akan segera berakhir. Tampaknya orang ini telah membentengi sepenuhnya. Zai Su juga menghela nafas, sedikit sulit dipercaya. "Kuantum, inikah caramu?" Yontono Zhao tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Kuantum, agak marah. Dia mengejek Eric Kin sebelumnya dan ingin melihat dia mati di depannya, tetapi pada akhirnya adalah melihat Eric Kin membunuh monster. "Jangan panik Tuan Muda Zhao, bukankah gelombang monster ini belum selesai?" Kuantum tampak tenang, tersenyum, tanpa ketegangan. "Tapi dengan formasi ini hampir tidak ada habisnya, bagaimana cara membunuh Eric Kin?" Yontono Zhao bertanya sambil mengernyitkan alis. "Apakah kamu punya cadangan lain?" "Haha," terlihat oleh Tuan Muda Zhao. Kuantum berdiri, menunjuk ke pegunungan dan berkata, "Anak ini sedikit mampu, aku akui bahwa aku meremehkannya, tetapi bahkan jika dia bisa menahan gelombang monster ini, bagaimana dengan gelombang yang kedua?" Kuantum berbalik dan memandang Yontono Zhao dan Zai Su. "Kedua, kamu ingin membuat gelombang monster kedua?" Yontono Zhao tiba-tiba menggerakkan matanya. Betapapun kuatnya formasi, lukisan formasi atau energinya tidak mungkin tidak habis terpakai. Jika gelombang monster datang lagi, dan bahkan lebih kuat lagi, masih bisakah mereka memblokirnya? Kata Kuantum dengan bangga. "Anak ini pasti mati." Yontono Zhao juga tertawa. "Sudahkah berakhir?" Setelah setengah jam, semua orang melihat monster-monster yang secara bertahap berkurang di depan mereka, dan beberapa bahkan mulai melarikan diri. Mereka tidak bisa menahan nafas lega. Membunuh binatang monster terakhir yang dengan keras kepala melawan, semua orang merasa kelelahan tanpa akhir. Untuk beberapa saat, suara logam terus terdengar, dan semua orang menjatuhkan pedang mereka dan duduk di tanah tanpa mempedulikan citra mereka. Chuan Sui berlumuran darah dan lelah. Dia melempar palu godam dan berjalan di depan Eric Kin yang telah mendarat di tanah. "Tuan Muda Qin, apakah sudah berakhir?" "Ya." "Gelombang monster telah berlalu." Eric Kin mengangguk, dan semua orang penuh kegembiraan setelah mendengar ini. "Kita benar-benar berhasil melewati gelombang monster." Pejuang memegangi pipinya, hampir tidak percaya. "Gila, keparat dunia tersembunyi itu mau bunuh kita, tapi aku juga berhasil bertahan," teriak pejuang sambil melampiaskan amarahnya.
Bahkan pejuang dunia tersembunyi takut akan gelombang monster yang seperti harimau, mereka justru melawan dan mengalahkannya. Eric Kin menyapu kerumunan dan mengangguk diam-diam. Para pejuang ini, biarpun tinggi atau rendahnya kultivasinya, telah mengalami pengalaman langka ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.